saja juga semuanya bisa damai menghadapi satu kondisi pandemi yang kalau ditanya kapan sih berakhirnya, nggak ada yang bisa jawab ya. Dulu kita berharap udah divaksin kayaknya bisa jalan-jalan gitu ya, tapi ternyata nggak bisa juga gitu ya. Gitu ya Mbak Ika ya. Mbak Ika biasa Iya, jalan-jalan kemana-mana ya. pokoknya sekarang kita mengurung diri di rumah. Iya, Iya. oke. Jadi memang kalau kita berbicara tentang damai, jadi saya akan mulai saja dengan beberapa materi hari ini. Jadi memang ini ada kaitannya dengan bagaimana kita bisa menyeimbangkan diri kita antara otak dengan apa namanya hati kita, sehingga kemudian kalau berhadapan dengan situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, pada beberapa orang ada yang marah, ada yang mungkin tidak nyaman, ada yang kesel. Tapi kalau berkaitan sama pandemi, kita mau kesel sama siapa gitu ya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini sebenarnya adalah kita perlu tahu nih, sebenarnya kita lebih banyak pakai otak kiri atau pakai otak kanan nih ketika berhadapan dengan situasi-situasi yang tentu adalah di luar keinginan kita gitu ya. Nah, caranya Pengaruh kayak ya apa Mbak nih? ya. Biasanya Mbak kalau berhadapan sama situasi kayak gini Mbak Ika lebih sering apa nih? Pakai logika dulu apa pakai rasa dulu? Aduh nggak bisa kemana-mana ternyata Orang habis. menyebut saya pakai logika dulu. Salah ya. Loh nggak apa-apa, berarti itu mikir duluan ya. Kalau saya biasanya pakai rasa dulu gitu ya. Oke. Nah, ternyata tiap orang itu beda dan kita bisa ngecek. Ngeceknya gampang banget nih ya. Saya Gimana tuh? nemunya rasanya udah lama banget. Sahabat Kompas semuanya bisa buka kedua tangannya ya. Terus kemudian kita mau tangkupkan. Yuk, hap dengan cepat. Yes. Nah, jempol kiri atau jempol kanan yang di atas? Nah, Mbak Ika mana nih? Jempol kiri apa jempol kanan yang di atas? Ternyata kanan. Artinya Bener apa kan? itu? Artinya, ya sekarang mari kita lihat dulu. Kita sekarang buka lagi. Ya, kita buka lagi. Saya jempol kiri ya. Mbak Ika jempol kanan ya. Kita buka lagi. Sekarang jempol mana yang tadi di atas, sekarang taruh di bawah. Yuk, dibalik. Yes. Iya rasane. Kagok. Kagok. Mikir duluan ya, sahabat Ya. Kompas. Pada waktu kita mau menangkupkan sesuatu yang ternyata ya tadi ternyata beda. Yuk coba sekali lagi. Hap, tangkupkan dengan cepat. Hap, nggak usah mikir. Yes. Pasti ini seperti tangkupan yang pertama. Ya kan? Nah, so kita ingat pelajaran biologi sebenarnya. Bahwa antara jempol sama otak itu ternyata saling bersilangan, Mbak Ika. Oh, begitu. Jadi kalau tadi saya jempol kiri, maka berarti otak sebelah kanan saya yang lebih kuat gitu ya. Sementara kalau Mbak Ika kan jempol sebelah kanan yang di atas, berarti Anda lebih banyak pakai otak sebelah kiri duluan gitu ya. Emang sih nanti tentu kita harus pakai kedua-duanya. Nah, ini yang kalau kita bisa pakai kedua-duanya, ini yang kita sebut sebagai damai sebenarnya. Karena Anda bisa pakai rasa dan karsa untuk melihat segala sesuatunya, ya. Apakah ada yang boleh sahabat Kompas kalau mau ngechat kira-kira ada Ya, sambil menunggu ada pertanyaan dari sahabat Kompas, ini saya jadi pengen tahu ini Mbak, kan tidak semua tahu ya, apa sih otak kanan, fungsinya apa sih otak kiri gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat dulu. Ya, jadi kalau otak tadi otak kiri itu kaitannya sama logika. Kalau otak kanan itu kaitannya sama rasa. Jadi biasanya Berarti benar saya. Makanya saya bilang, Mbak Ika udah nanya langsung bilang tunggu dulu gitu ya, bahwa ternyata benar gitu ya. Saya bilang saya suka pakai rasa, ternyata benar bahwa jempol kiri saya yang ada di atas. Nah, ya kan? Dan tadi kalau kita bicara tentang logika, maka tadi berhadapan dengan situasi atau konflik atau hal-hal yang tidak menyenangkan diri kita, kalau otak kiri maka biasanya ngelogika dulu. Wah, persiapannya panjang gitu ya, Mbak. Apa-apa dipikir dulu semuanya. Kalau saya apa-apa dirasa dulu gitu ya. Jadi mengapa kalau gampangannya pasti gini. Mbak Ika kalau punya banyak tugas biasanya ngerjain yang sulit-sulit dulu apa yang mudah-mudah dulu? Tugas ya.
Tugas, Biasanya kerjaan, atau apa gitu, biasanya yang ribet dulu apa yang gampang-gampang dulu? yang ribet dulu ya. Yang ribet dulu. Kita tahu. Kelihatan bahwa otak kiri ya. Makan bakso, biasanya pentolnya pertama apa terakhir? Oh, bakso. Kebetulan saya nggak begitu Oh, penyuka ya, itu bakso. juga bakso. Tapi Jadi biasanya yang enak itu belakangan gitu. yang enak belakangan. Nah, itu dia ya. Sudah mencerminkan banget otak kiri. Oh Orang kiri gitu memang ya. biasanya ya yang sulit-sulit dulu, baru kemudian yang gampang. Ya, yang nggak enak-enak dulu dimakan, baru yang terakhir dimakan. Ini beda sama orang kanan. Kalau orang kanan, otak yang kanan tadi yang cukup dominan biasanya kebalikannya. Kalau saya baksonya dulu dimakan gitu ya. Ntar keburu direbut orang lain soalnya ya. Betul. Atau biasanya yang kerjain yang gampang-gampang dulu, yang terakhir belakangan aja gitu ya. Nah, ini ya. Apakah ada sahabat Kompas ada yang mau ini apa namanya berbagi dengan kami? Kira-kira Anda lebih kuat otak mana ternyata ya? Otak kiri atau otak Nah, kanan? silakan ini sahabat Kompas dipersiapkan, silakan langsung tanya saja gitu ya. Mana otak kanan atau otak kiri ini yang selama ini bekerja dalam sehari-hari. Nah, sebelum sambil menunggu ini Mbak, sambil menunggu sahabat Kompas untuk bertanya. Nah, bagaimana menyeimbangkan? Ini kan bukan sesuatu yang salah atau benar ya, Iya, untuk siapa yang otak kiri, otak kanan. Nah, bagaimana menyeimbangkan otak kanan, otak kiri supaya kita juga tidak terbelenggu pada satu hal gitu. Iya, iya tadi Pak, dua-duanya. Katalah bahwa kemudian awalnya Mbak Ika pakai pakai semuanya di logika dulu gitu ya, di logika. Wah, harusnya kan habis vaksin harusnya gini kan gitu. Gimana sih pemerintah ataupun aduh gimana caranya gitu ya. Tapi pada kenyataannya ya nggak bisa lah. Ada pertimbangan rasa. Oh iya ya, kalau saya nanti begini siapa nih yang akan rugi? Gimana rasanya kalau saya memaksakan diri ternyata ada yang sakit dan sebagainya. Jadi dua-duanya dipertimbangkan, Mbak, antara logika dengan rasa. Antara yang enak-enak dan tidak enak ini dua-duanya harus jalan. Resikonya kayak apa? Antara karsa, antara logika dan antara rasa ini dipertimbangkan. Saya nggak ngerti nih apakah kita bisa praktek. Saya suka iseng aja. Kalau orang nggak bisa berdamai, wah ini dia cara yang paling gampang itu menyeimbangkan otak kiri dan kanan itu, ya kan? Namanya sebenarnya ini bagian daripada permainan gerak silang. Jadi hidungnya pegang pakai tangan kiri. Yes, ya. Sekarang tangan kanannya disilang. Ya, pegang telinga kiri. Ya, oke. Sekarang yuk disilangkan. Hap. Mbak. belum udah salah. hidung Ya. sama iya satu iya ini kalau Dua. Nah itu ternyata susah, perlu ternyata nggak latihan mudah ya. ya. Iyalah, berdamai itu perlu latihan, perlu ya tadi menyeimbangkan ini perlu latihan, dan ini adalah salah satu yang saya suka pakai latihan buat orang yang suka ngototan misalnya gitu ya, atau orang yang suka baper gitu. Yuk biar kamu lebih seimbang, kamu lebih bisa damai ngelihat semuanya, nggak bimoli atau nggak ngotot-ngototan gitu. Yuk kita relax dulu yuk. Nah ini salah satu. Maupun biasanya buat sahabat Kompas yang nanti, aduh bangun pagi rasanya kok sedih ya, Mbak Retno misalnya gitu, kok rasanya gini ya. Itu salah satu sebenarnya gerakan silang. Rasanya besok deh ada yang mau berbagi tentang ini biar damainya lebih optimal lagi. Ya, oke, baik. Saya akan lanjut dulu deh biar nggak habis waktunya. Nah ini salah satu juga yang bisa kita lihat apakah Anda akan bisa berdamai dengan situasi ini. Anda terdampar di sebuah pulau berpasir yang sangat luas. Apa yang akan Anda pilih? Sebuah motorboat kecil, makanan yang cukup untuk bertahan selama 2 tahun, senapan berburu, amunisi, dan sekop. Yuk, silakan sahabat Kompas pilih salah satu plus. Alasannya kenapa? Pilih motorboat kecil biar bla bla bla. Pilih B gitu aja. Kalau nggak pilih A biar bla bla bla, pilih B biar bisa ya bertahan hidup selama 2 tahun. Pilih C, saya nggak ngerti kenapa. Monggo, yuk. Ini belum ada yang masuk. Coba saya mau jawab, boleh Mbak?
Boleh, boleh. Mbak Ika mau jawab boleh. Atau ada sahabat Kompas yang sudah ngechat? Belum terlihat ini. Oh, belum terlihat. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu. Nanti kalau ada langsung Jangan-jangan saya bacakan. dari latihan tadi sudah pada damai semua ya. Iya. Atau kadang gini, kita tuh nggak tahu bahwa kita tuh nggak berdamai dengan diri kita sendiri. Atau kita punya masalah dengan diri kita sendiri. Gitu. Itu mungkin loh ya. Kemudian, oh ini udah ada yang jawab. Itu menjawabnya di mana ya? Kok tidak terlihat? Iya. Yang bisa ngelihat Oh, oke, saya yang salah. Oke, baik. Sebentar saya bacakan. Q&A ya, di Q&A. Oh, dari tadi ternyata udah kayaknya banyak, Mbak. Oh, udah banyak tuh kayaknya. Ayo, Mbak, dibaca biar lebih heboh. Saya pertama ini ya, dari Hasyim Asyari, mana yang lebih simpel yang kita dahului? Maksudnya gimana? Mana yang simpel yang sudah kita dahului? Mungkin tadi masih yang itu kayaknya pertanyaan yang tadi Mbak yang dijawab sama Oke. Terus apakah penggunaan otak kiri dan kanan berdasarkan perilaku sehari-hari atau pengaruh gen atau dari orang tua? Oh, ini pertanyaan ya jadinya ya? Iya, pertanyaan. Kalau yang jawab sebentar. Oh, ternyata sudah banyak ya. Yang jawab aja deh, nanti kita lewatin, semoga masih ada waktu. Yuk. Oh, ada yang pilih B. Asupan penting untuk bisa bertahan hidup deh. Ya. Oke. Ada yang jawab C, tapi tidak menyertakan alasan. Ada dua yang menjawab C, tapi tidak menyertakan alasan. Ada yang menjawab A, agar cepat pulang. Ya. Terus ada lagi A, supaya bisa pergi dari pulau itu. Kemudian ada lagi A, sebuah motor boot kecil, jawabannya begitu. Ada yang pilih B, tapi tidak menyertakan alasan. Kemudian ada yang pilih C juga, tidak menyertakan alasan. Kebanyakan tidak menyertakan alasan ini. Ada pilih B, biar tidak kelaparan. Biar tidak kelaparan ya. Gitu. Jadi kalau yang A kayaknya lebih segera cepat pergi dari pulau itu. Tapi yang pilih B kayaknya belum yakin bisa pergi dari pulau itu, makanya butuh stok makanan yang banyak ini gitu. Gitu. Yang C supaya penyelamatan diri untuk bertahan di tempat. Jadi merasa dia harus bertahan di tempat itu. Oke. Ya, begitu, Mbak. Ya. Jadi sebenarnya dari pertanyaan ini udah kelihatan banget ya. Sahabat Kompas lebih banyak pakai otak kiri atau otak kanan. Gak apa-apa. Pertama kali saya juga ngejawab ini, saya juga kelihatan banget bahwa saya adalah otaknya otak kanan. Ya, maka jawaban yang A itu menunjukkan bahwa kita cenderung pakai otak kanan. Tipe yang biasanya, kalau dilihat dari jawaban ini, tipe yang biasanya terburu-buru, pengen cepat selesai dan mau enaknya sendiri, gitu ya. Pingin bus gitu ya. Wes gak mikir apa-apa gitu ya. Jadi tipe otak kanan tuh biasanya yang action duluan, mikir belakangan. Nah, ya kan? Yang B kelihatan banget bahwa dia tipe yang sudah sangat prepare, sangat detail, sangat mikir, yang sampai 2 tahun ke depan pun sudah dipikirin gitu ya. Ini B, dan kelihatan sekali kalau yang tipe B ini pasti pikirannya makan melulu ya. Tukang makan nih ya. Tadi Mbak Ika pilih yang mana, Mbak Ika? Saya, karena kalau boot kecil itu kan kita belum tahu ya, akhirnya B juga. Karena kalau boot kecil kita belum pasti nih, ya, bootnya bagaimana kondisinya gitu, enggak gitu. Iya, jadi sebenarnya memang kalau kita sudah tadi bisa berdamai, kita bisa memakai otak kiri dan kanan kita, maka sebenarnya kita akan pilih C. Ya, orang C ini penuh pertimbangan, tapi juga oke lah, dia punya satu. Jadi kadang-kadang memang kelebihan dari otak kanan itu dia udah duluan gitu ya, dia mikir yang jauh duluan. Jadi sebenarnya dia berpikir bahwa kalau nggak ada yang menemukan, paling tidak saya bisa hidup dan saya bisa bertahan di situ. Makanya dia memilih senapan berburu, amunisi untuk bertahan hidup, untuk berburu, maupun skop yang bisa dia pakai untuk menggali
lubang untuk dia bertahan dari panas dan hujan, ataupun termasuk mencari air atau mencari apapun yang ada di bawah padang pasir tadi, ya. Ini sekedar permainan, tapi sebenarnya adalah maknanya kita mau bikin dengan cara pandang yang tadi, bahwa ternyata ya berdamai itu menerima dan kemudian bagaimana kita bertahan, tapi tentu dengan bahagia, ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya kita perlu jawab pertanyaan yang otak kiri, otak kanan tadi deh, Mbak Ika. Iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Amelia. Tadi saya otak kanan yang jalan, tapi kenapa kalau tes kepribadian selalu EFSJ? Tuh, kenapa Mbak itu? Nanti itu sudah ada banyak, Mbak, tapi coba nanti dilihat deh bahwa sering sekali memang kepribadian itu kan banyak dipengaruhi oleh baik pola parenting, kemudian juga lingkungan tempat kita bertumbuh gitu ya, lingkungan kerja yang kemudian juga membuat Anda harus berkepribadian seperti itu, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin pada dasarnya dalam pembuatan keputusan bisa jadi sebenarnya ya tadi peran otak kanan Anda tadi mungkin sebenarnya awalnya lebih dominan, tapi kemudian terlatih, oh iya ya, Anda sudah mempergunakan juga otak kiri Anda. Ya, oke. Ya, oke. Terus ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya untuk sesi ini, bagaimana saya berdamai dengan diri saya sendiri, baik di masa pandemi maupun sebelumnya, dikarenakan luka batin yang saya alami sejak kecil. Oke. Di mana saya diperlakukan tidak layak oleh mama, dan banyak menerima labeling dan sumpah serapah. Kemudian apakah saya harus menjalani terapi psikologi atau psikoterapi untuk bisa berdamai dengan diri saya sendiri? Oke, pertanyaannya keren banget ya. Baik, nanti berarti Anda harus ikuti sesi ini sampai terakhir ya, karena dalam melakukan beberapa link ataupun ya kita coba semoga dengan teknik ini Anda akan bisa berdamai, menerima nanti, kemudian psikolog ya, tidak perlu psikoterapi tapi Anda menyembuhkan diri sendiri. Nanti bisa dicoba ya. Oke, jangan kemana-mana ya, ikuti sampai akhir. Ada lagi Mbak Ika? Ini masih banyak yang menjawab pertanyaan tadi. Oke. Berarti kita lanjut ini ya. Ada satu lagi Mbak ini. Saya sebenarnya cenderung perasa, tapi juga lebih percaya pada hal-hal logis. Apakah saya tergolong pada situasi berdamai pada diri sendiri? Gitu. Ya, jadi berdamai itu ketika Anda membuat sebuah keputusan dan kemudian tidak menjadi tegang gitu ya. Jadi namanya mindful. Mindful itu berarti disadari, dinikmati, dijalani gitu ya, dan kemudian mengalir saja. Jadi kalau kita bilang Anda berdamai berarti ya tadi Anda tidak perlu tegang, Anda tidak stres, Anda tidak cemas gitu ya. Berarti Anda sudah damai, sudah menerima semuanya dengan ikhlas. Sudah bisa senyum ketika ketemu dengan orang yang menyakiti Anda gitu, atau membayangkan situasi yang tidak menyenangkan, Anda biasa-biasa saja gitu. Dan sudah berdamai dengan kondisi itu. Kayaknya perlu berjuang juga ya untuk senyum dengan orang yang menyakiti. Gimana itu Mbak resepnya? Oke. Nah, kita akan lanjut ya tentang bagaimana kita bisa membangun beberapa kedamaian ini. Jadi sebenarnya adalah bagaimana kita memaklumi pikiran yang berkelana tadi. Jadi muncul seperti ini kayak tadi. Mbak Ika pernah diejek, dibully sama orang itu misalnya ya, ditusuk dari belakang gitu ya. Dan itu ternyata masih muncul terus gitu ya. Nggak apa-apa, maklumi aja pikiran yang sering muncul tadi. Nggak usah dihakimi. Dan nggak usah memaksa bahwa saya harus memaafkan dia. Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kita sadari saat ini ya, kita sadari kondisi saat ini. Kita rasakan kalau saya mikirin kayak gitu tuh, kayak apa sih badan saya gitu ya. Enak nggak gitu loh.
oh ternyata itu membuat detak jantung saya berdebar lebih keras nih gitu ya. Oh ternyata itu membuat kerongkongan saya menjadi lebih kering ketika saya membayangkan kondisi itu gitu. Nggak apa-apa, kita sadari. Dan kemudian nanti dengan beberapa teknik kita akan belajar menerima, ya, menerima bahwa kondisi saat itu kenapa ya kok bisa kejadian ya, gitu ya. Kita mencari dalam penerimaan biasanya kita juga akan mencari makna. Sebenarnya apa sih di balik itu gitu ya. Kayak sekarang nih bahwa dengan pandemi ini kalau saya lihat misalnya teman-teman saya yang para pengusaha hotel gitu ya di Bali ini kondisinya lumayan terpuruk kalau kita mau berbicara dengan satu kondisi yang negatif gitu. Tapi saya selalu bilang bahwa sebenarnya kita lagi disegarkan nih gitu ya. Ya kita nggak bisa, para teman-teman bilang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, terus gimana dong? Ya udah kita terima gitu loh, kita terima dan kemudian ya tapi gimana dong kalau aku mikir gile lo gitu, dia mereka suka bilang utang gue lu gila-gilaan di bank ya, tapi intinya bahwa sih ya, wah selama masa pandemi aku nggak usah bayar apa-apa misalnya gitu. Ternyata mereka juga tahu gimana kita mau bayar, Pak. Nggak ada orang yang datang ke hotel, bahkan untuk menggaji karyawannya pun juga mereka banyak yang harus memang merogoh tabungannya. Tapi intinya bahwa masih ada nih, ya udah kita terima gitu ya. Terus kemudian apa ya udah kita lepas nih gitu ya. Bahwa semua yang merasa seperti itu nggak cuma kita loh yang di Bali gitu ya, yang ada di seluruh Indonesia yang juga hotel sama aja, bahkan seluruh dunia pun sama kondisinya gitu ya. Ya udah kita lepas. Nah, biasanya apa sih yang membuat Anda bisa lepas? Dalam tanda petik mungkin melupakan sejenak gitu. Jadi mereka punya komunitas yang yuk wis pit-pitan wae gitu ya. Mereka yuk bersepeda aja atau ayo bikin yoga atau apapun yang mereka sukai. Jadi ini letting go, bagian daripada ya udah terjadi, nggak aku aja kok gitu. Termasuk membangun keyakinan. Ya, kita pernah kan dulu juga waktu bom seperti apa, bisa bangun kembali gitu ya, dan meyakini bahwa semuanya pasti berlalu. Ya, jadi ini satu hal yang ternyata tadi keyakinan bahwa semua pasti berlalu ini penting banget. Kenapa ya? Karena nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya kalau kita mau berperang terus, terutama dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Atau misalnya apa yang bisa kita kendalikan ya diri kita tadi. Kok terus ya mikirin terus sama orang itu ya Mbak Retno gitu ya. Misalnya mikirin terus ibu saya yang mungkin dulu ngebully atau mengabaikan saya misalnya. Ya, atau ya cara pola parentingnya nggak bagus. Nah, kalau kita cuma mikirin dari sisi yang negatif, kita makin stres, kita makin cemas, depresi, ya kan? Kacau terus pikirannya. Bahkan ada orang lewat yang mungkin mirip ibu kita aja kita jadi marah gitu ya. Bahwa ada guru yang mungkin gayanya mirip ibu kita jadi kepancing gitu ya. Itu yang disebut sebagai kekacauan pikiran ya. Cemas, depresi maupun hal-hal yang tidak menyenangkan termasuk marah tadi gitu. Ya, ya. Nah, gitu kalau merasa insecure gitu sama dengan tidak berdamai dengan diri sendiri, nggak ini ada pertanyaan? Iya. Itu kalau ya, misalnya kita masih merasa nggak aman, berarti kita memang masih belum bisa menerima. Apa semuanya pasti berproses ya. Nah, kita akan lakukan langkah-langkah gimana sih berdamai gitu ya. Nah, karena memang penting kesadaran untuk kita bisa berdamai dengan apa yang terjadi. Ini nanti bisa meningkatkan kualitas hidup kita, kesejahteraan jiwa kita, ya, kecerdasan emosi kita, kreativitas kita, konsentrasi kita, gitu ya, empati maupun compassion, kasih sayang, gitu ya, maupun tentu pertumbuhan secara spiritual kita. Ketika kita berdamai dengan segala sesuatu yang terjadi, yang tentu semuanya tidak kita harapkan ya. Saya yakin banyak banget sih dalam kondisi sekarang nih dengan pandemi banyak orang yang bertumbuh nih secara spiritual ya. Karena apa ya tadi mereka sudah bisa berdamai, tapi yang masih marah-marah terus kemudian mengumbar caci makian di medsos gitu ya, berarti mereka masih berperang dengan bahkan mungkin dirinya sendiri gitu ya. Jadi intinya kita menerima apa yang ada yang kita alami sekarang gitu Mbak ya, bukan dengan memprotes tapi
memahami apa yang terjadi, kemudian menerimanya, kemudian mensikapinya bagaimana. Begitu kira-kira kita ya, Mbak ya? Iya, karena memang dengan kita damai tadi biasanya orang kan tadi rata-rata mungkin ya tadi entah pakai otak kiri entah otak kanan. Kalau otak kirinya mungkin akan berpikir ya harusnya kan nggak seperti itu gitu ya. Harusnya apa namanya contoh yang paling gampang nih misalnya bahwa kita turun misalnya gajinya gitu ya atau fee kita, bahkan ada deh misalnya contoh yang paling gampang, benar-benar memang beberapa karyawan hotel itu dia dirumahkan gitu ya, dirumahkan tanpa gaji gitu ya, karena memang ya ada sih beberapa owner yang memang nggak punya duit sama sekali gitu ya, jadi ya mohon maaf gitu ya, nggak cuma saya aja gitu, kamu mau protes ke mana, mau cari cari apanya hukum misalnya juga memang kondisinya saya nggak punya duit gitu ya. Kalau misalnya saya mau jual hotel saya, emang di zaman kayak gini ada orang punya duit mau apa namanya beli hotel saya dan pakai kesang. Jadi orang pada satu kondisi menerima gitu. Itu sesuatu yang sudah terjadi. Terus ngapain? Kalau marah-marah nggak akan selesai. Sudah. Karena ternyata memang saya sudah dirumahkan, berarti apa yang harus dilakukan gitu. Berarti ya mereka bagaimana bertahan, punya tabungan nggak, gitu misalnya. Atau beberapa teman-teman saya yang dengan beberapa kondisi seperti itu, mereka akhirnya kalau di Bali pulang kampung gitu ya Mbak ya. Jadi mereka itu pergi keluar desanya itu pokoknya sudah dianggap mereka apa namanya kayak kalau kita orang Jawa pergi ke Jakarta gitu tuh loh ya. Ya. Jadi pulang kampung ya udah, kalau di kampung kan mereka punya sawah, mereka bisa bertanam sayuran, mereka masih bisa makan bersama orang tuanya dibanding mereka di sini harus bayar kos-kosan, harus beli makanan gitu. Jadi bagaimana kemudian mereka berdamai dengan apa yang harus dilakukan gitu. Jadi di balik ini sebenarnya apa sih gitu ya. Kalau dalam apa namanya satu rumus itu saya suka sebutnya sebagai ya meaning gitu, diminingkan, mencari makna dulu. Meaningnya apa, kemudian apa namanya powernya apa. Oh, saya masih punya kekuatan, ya udah saya masih punya orang tua, pulang kampung. Ataupun oh saya masih punya apa namanya tabungan, ya udah dipakai dulu dengan cara berhemat. Atau oh ya udah deh saya ternyata harus jadi Gojek atau kerja apa misalnya ya yang serabutan, ya ayo gitu kan. Dan kemudian ya tadi I-nya adalah intention, ya udah berarti next saya belajar apa lagi gitu ya. Saya harus ngapain untuk bisa keluar dari masalah ini. Begitu, Mbak. Ya. Ini ada satu lagi, Mbak, pertanyaan baru nih. Bagaimana berdamai dan menerima inner child? Kemudian saya mempunyai kebiasaan berbicara pada diri sendiri. Karena saya merasa khususnya ketika panik, takut, dan sebagainya, saya merasa bisa menenangkan diri saya dengan saya berbicara pada diri sendiri. Salahkah kebiasaan ini? Kemudian saya juga pernah didiagnosa psikiater saya bahwa saya depresi, dan psikiater saat itu hanya maafkan, namun saya masih belum tahu siapa dan kondisi apa yang sebetulnya harus saya maafkan. Jadi sepertinya masih bingung apa sih yang sebetulnya menjadi masalah gitu ya. Kayaknya ada unsur itu juga, monggo Mbak. Ini kaitannya juga dengan inner child seperti pertanyaan yang tadi ya Mbak ya di awal tadi ya. Jadi sebenarnya inner child kan memang satu kondisi di masa lalu yang ternyata apa namanya masih sangat kita simpan gitu ya. Jadi ada satu energi negatif yang kita simpan yang kemudian apa namanya masih membayang-bayangi kita sampai sekarang. Jadi memang satu kondisi yang ya tadi contohnya bahwa trauma. Jadi inner child itu biasanya karena dia punya trauma. Contoh yang paling gampang tadi deh, dimarahi sama ibu dan kemudian dia sampai ketakutan gitu ya, bahkan mungkin marah gitu ya. Maka kemudian sampai sekarang pun dia masih tetap seperti itu. Jadi ketika mungkin ada orang yang marah gitu dan dia masih deg-degannya masih seperti jadi anak waktu itu gitu ya. Jadi memang kita harus cari tahu tentu saja tadi apa sih yang membuat Anda marah gitu ya. Apa sih yang membuat Anda tidak bahagia. Dan tadi di balik itu semuanya apa sih? Karena kadang-kadang mengapa sih muncul satu perasaan tidak nyaman karena kita mikirnya dari sisi yang negatif tadi.
Ya, oke. Nanti saya akan ajarkan satu langkah. Jadi saya punya satu teknik yang memang saya ciptakan karena sebenarnya kombinasi dari beberapa cara yang kemudian membuat kita nanti bisa berdamai. Memang tentu tidak langsung, terutama kalau yang traumanya atau mungkin energi negatifnya sudah sangat tebal, maka ya kita harus kikis pelan-pelan ya, untuk memang nanti kita bisa rilis emosi negatif kita. Nah, itu bagus banget sebenarnya Anda kalau mampu untuk melakukan namanya yang ngomong ke diri sendiri tadi, saya yakin adalah omongan yang positif ya, afirmasi yang positif seperti tenang, kamu bisa gitu ya. Itu rasanya kemarin ya, siapa ya? Ya, Mbak Mbak Yanti Yanti ya ya, maupun kemarin ya. Mbak Yanti ya kemarin sudah ngajarkan untuk tenang, rileks, kamu pasti bisa gitu. Mbak Rini juga sama kemarin sudah mengajarkan juga satu hal yang positif juga ya, afirmasi positif ya kan. Kalau kita kan suka ngelus dada itu sebenarnya kita juga bilang tenang loh gitu ya. Ataupun kita bilang iya nak santai aja, itu juga afirmasi positif, nggak apa-apa. Child kita, masa sih kita takut, udah gede loh gitu ya, masa sih mau presentasi di depan umum takut gitu, itu kan ketakutan anak-anak kecil sebenarnya. Itu kita menenangkan inner child kita sebenarnya ya, sesuatu yang mungkin membuat kita nggak tenang gitu. Jadi kita itu punya seseorang ya yang masih kecil, kenapa kadang-kadang kita manja kekanak-kanakan gitu ya, karena memang dalam diri kita ada satu inner child. Oh, ya, ya. Ini ada hampir sama, cuma ini dari sisi latar belakang. Jadi bagaimana menamaikan diri kita dengan pasangan, baik sahabat, pacar, atau suami istri yang berbeda latar belakang, misalnya asal bangsa, kepercayaan atau agama, budaya atau adat istiadat, agar tidak berkonflik. Jadi kan seringkali karena latar belakang berbeda, pandangan atau cara pandang pun berbeda gitu yang sering menimbulkan konflik ini. Gimana ini Mbak? Iya, oke deh. Itu rasanya nanti ada di slide-slide saya ya. Oke. Semoga nanti bisa bisa menjawab. Ya, ini dia teman-teman semuanya, buat yang tadi merasa bahwa saya kok kayaknya tadi masih punya rasa marah gitu ya, misalnya, termasuk tadi buat teman-teman tadi yang barusan juga mengatakan bahwa kenapa ya saya kok suka ya tadi berbeda pendapat dengan teman-teman saya. Saya biasanya juga menuliskan nih. Jadi memang menuliskan ketakutan Anda, menuliskan kemarahan Anda itu kadang-kadang penting. Karena ini sebenarnya bagian daripada kita menyadari, penting nggak saya marah, penting nggak saya takut, penting nggak saya mencemaskan itu. Ya, silahkan, yuk sambil latihan tadi yang bertanya, ya, coba Anda tuliskan apa sih yang membuat Anda marah pada ibu Anda, apa sih yang membuat Anda tidak nyaman dengan pendapat misalnya sahabat Anda, pasangan Anda, misalnya gitu ya. Terus apa sih yang dia katakan gitu ya? Apa sih yang dia katakan? Terus mengapa kok Anda marah ke sana gitu ya? Jadi kita boleh dalam posisinya dia. Atau dalam hal ini seandainya pun Anda, aduh saya nggak bisa mikir solusinya Bu. Ya udah tuliskan aja sambil disadari. Saya marah ketika seseorang misalnya meremehkan saya. Mengapa ya meremehkan saya? Nggak apa-apa, dijawab aja. Oh, mungkin karena cara kerja saya nggak seprofesional dia. Emang kerjaan dia seperti apa gitu ya misalnya. Emang di balik itu sebenarnya apa sih yang diharapkan? Mengapa kok pimpinan atau bos saya meremehkan saya, suka mencibirkan ketika saya melaporkan hasil pekerjaan saya? Ya tadi tuliskan aja sebanyak-banyaknya. Rasakan aja kemarahannya. Saya marah ketika pasangan saya ternyata berbohong pada saya. Saya marah ketika saya dikhianati oleh pasangan saya. Saya marah ketika ibu saya mungkin ya memukul saya gitu ya. Nah, sebenarnya kemudian ya kenapa gitu ya, di balik itu kita juga boleh kenapa ya dia memukul. Nah, ini ternyata kadang-kadang tadi imajinasi kita cari solusi maupun cari penyebab, kalau saya katakan kalau itu berkaitan dengan kemarahan Anda. Oh, mungkin karena dia iri, karena saya punya kompetensi misalnya.
Oh, mungkin dia berharap bahwa saya menjadi anak yang disiplin. Karena pada waktu saya dimarahi, ibu saya seperti apa. Atau bisa jadi, ya kenapa kok ibu saya seperti itu? Oh, ternyata ibu saya juga terlahir dari keluarga yang tidak bahagia. Ya, dari situ kadang-kadang nanti kita akan menemukan, oh jadi saya nggak boleh ya nanti kalau saya jadi seorang ibu, saya seperti itu. Misalnya, saya menuliskan kenapa ada sahabat saya yang sudah saya baikin, ternyata di belakang saya menusuk saya gitu ya. Maka saya cari kenapa ya? Oh, ternyata dia tidak bahagia dengan hidupnya. Oh, dia takut bahwa saya akan mengkhianati dia. Jadi sebelum saya mengkhianati dia, dia mengkhianati saya. Loh, kok bisa ya? Ya, karena mungkin dia nggak bahagia gitu. Tapi kemudian kita memaknai tadi, nanti kalau saya jadi seorang sahabat, atau saya tidak akan berlaku seperti itu pada orang lain. Ya. Nah, jadi semacam ini ya Mbak ya, apakah itu journaling. disebut terbuka pada diri sendiri gitu? Iya, iya. Terima dulu deh, terima. Tulis sebanyak-banyaknya dulu. Kenapa? Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan gitu. Jadi kalau saya suka bikinnya, kalau mau tulisan biasa pun nggak apa-apa. Mengapa sih kita harus menulis gitu ya? Boleh nggak Mbak Retno misalnya pakai keyboard gitu ya nulis? Saya sih lebih menyarankannya adalah pakai tulis tangan. Ya, kalau Anda punya pensil, pulpen, oke aja. Di situ nanti kita akan kelihatan, kita akan bisa membandingkan emosi kita. Pada waktu Anda masih marah banget gitu ya. Dan ini Anda tuliskan terus. Nanti kadang-kadang, ya kan, sering sekali bahkan nggak kadang-kadang, kita menemukan sendiri jawabannya. Kayaknya udah nggak penting banget deh aku nulis yang ini gitu. Jadi ternyata tadi tulisan tadi bisa sebenarnya sekaligus mengeluarkan energi negatif kita. Mau dibentuk dalam tulisan kalau sahabat Kompas pernah belajar tentang mind mapping silahkan. Tapi kalau mau menulis biasa pun nggak ada masalah. Ya. Tulis tangan huruf sambung kalau bisa Mbak. Tulis Latin ya apa? Tulis Latin, Latin. zaman kita tulis Latin. Tulis Latin. Kita zaman dodol ya kita. Iya, tulis halus nanti. Ya. Mau lanjut atau mau tambah Oke, ya. Jadi saya bilang bahwa memang hidup itu seperti piano nih ya, makanya gambarnya nggak keren kan kalau misalnya putih semua. Jadi mengapa ada hitam putih? Jadi memang kadang-kadang mengapa ya tadi senang, sedih, bahagia, merana itu perlu ya, karena itulah dinamika hidup ya. Jadi nggak usah takut Bapak Ibu dan sahabat Kompas semuanya, tuliskan deh ketakutan Anda. Sama seperti tadi, kalau banyak banget kerjaan yang aduh kok rasanya tegang banget, saya biasanya menuliskannya. Harus ngapain sih gitu loh. Nah, misalnya, saya ternyata harus presentasi ini, tapi kenapa saya nggak siap? Aduh, kenapa saya nggak mood ya gitu. Ya udah saya tulisan nih yang nggak mood. Kali karena ini ya jurnalnya banyak yang harus saya sertakan, atau aduh saya bete aja, kayaknya lebih enakan deh nongkrong depan TV nonton Netflix. Ya udah tulis aja gitu. Ya. Oke. Nah, kalau yang tadi tulis semua permasalahannya, kira-kira cocok nggak ini Mbak? Ada pertanyaan begini. Sebenarnya saya orangnya menerima, tapi dalam mengambil keputusan besar atau kecil, saya tidak bisa lepas atau takut bagaimana respon orang tua. Terkadang saya bingung dan sampai dengan sekarang saya mengalami kecemasan yang tidak jelas gitu. Nah, apakah itu juga termasuk yang bisa diatasi dengan itu atau mungkin ada cara khusus lain lagi gitu? Iya, makasih Mbak Ika. Iya, itu juga termasuk bisa kita pakai tulis gitu loh. Jadi kadang-kadang gini, kenapa beberapa orang yang cemas kemudian bisa berkembang lagi menjadi overthinking, Mbak? Karena semua kecemasan, ketakutan itu kita biarkan mengambang-ambang dalam otak kita gitu ya. Jadi mengapa dia perlu di-groundingkan dengan cara ditulis? Mengapa dia perlu untuk diterjemahkan dengan sesuatu yang bisa kita rasakan dengan kinestetik, dengan gerakan tangan kita rasakan pada waktu kita menuliskannya, ya sedih, marah, sambil berurai air mata misalnya, ya kan, ataupun Anda tegang gitu ya, tuliskan aja. Dan kemudian Anda bisa melihatnya, bentuk tulisan Anda bisa membacanya pelan-pelan misalnya. Oh, saya takut mengecewakan orang tua saya. Kenapa? Oh, jangan-jangan harapan mereka adalah saya
kerja harus jadi manajer, atau saya jangan-jangan mereka punya harapan bahwa IP saya harus minimal 3,7 misalnya begitu. Mampu nggak saya? Nah, nanti Anda akan menemukan jawaban Anda sendiri untuk kemudian saya harus ngapain. Ya, jadi tuliskan aja semuanya, jangan dibiarkan dia mengawang-awang di udara, di otak kita, dan kemudian justru mengganggu Anda. Karena apa? Ya tadi, di otak Anda ini semuanya berterbangan, makanya jadi sebuah overthinking. Ya, bahkan sering sekali jadi mimpi buruk kan. Ya nggak Mbak Ika? Kalau Mbak Ika punya banyak kerjaan gitu kan, terus kemudian, aduh yang mana yang harus kukerjakan gitu ya. Kan kita mimpinya ke kantor juga kan, nggak enak banget ya. Iya, orang minggu-minggu langsung kedandapan bangun, terus kemudian mandi mau ke kantor, ya itu saking banyaknya yang ada di otak kita. Jadi belajar untuk menuliskannya, sehingga kalau udah saya kerjakan, saya akan checklist gitu ya. Bahkan termasuk biasanya saya nulis misalnya harus ngapain gitu. Udah dikerjakan, saya checklist, termasuk di belakangnya ngapain, apa reward buat saya gitu. Itu untuk biasanya untuk kerjaan. Jadi kita menjadi, oh ini udah selesai, oh ngepel kamar mandi atau bersihin kamar mandi, oh udah selesai, oh ngapain udah selesai. Jadi ada satu reward, oh udah selesai ya, seneng ya gitu. Ini kekuatan menulis sebenarnya. Saya suka karena memang menulis itu dihayati, itu ternyata sudah bisa menjadi satu pengalihan, dan sering sekali Anda akan menemukan jawabannya sendiri. Oh begitu, jadi tidak semua disimpan di sini gitu ya. Ininya terbatas lama-lama. Lama-lama blank ya, kayak komputer kita. Jadi mengapa dia yang nggak bagus-bagus harus harus dirilis atau harus diikhlaskan tadi. Nah, ini kemudian, setelah Anda menuliskannya, tentu Anda menjadi tahu, oh iya, kayak tadi ya, oh iya ya, bahwa ternyata kita itu harus optimistik gitu ya. Yuk sahabat Kompas, kalau Anda lihat tulisan ini, GODISNOWHERE. Anda akan menjadikan tulisan ini apa? Ada dua pilihan loh. God is nowhere atau God is now here. Pada nulis nggak, Mbak? Ini banyak banget Pak yang bertanya. God is here. Oh, banyak nih. God is here. God is now here. Semuanya ya. Berarti semuanya sahabat Kompas semuanya keren-keren, karena Anda semuanya ternyata orang yang optimis untuk berdamai, terutama dengan diri Anda sendiri ya. Ya, jadi God is now here. Jadi kalau Anda sudah menuliskannya, nanti Anda akan menemukan bahwa ternyata Tuhan itu ada di dalam setiap hal kehidupan saya. Iya kan? Anda ini yang kita sebut sebagai, kalau Anda bisa God is now here, berarti Anda bisa memining apa sih rahasia di balik ini gitu ya. Karena kata impossible adalah juga I am possible. Ya kan? Makanya ya gambarnya juga gambar yang optimis nih gitu ya. Saya orang yang optimis loh gitu ya. Sehingga tidak perlu ngeliatnya tadi, kalau yang pesimis pasti akan bilang God is nowhere, nggak ada Tuhan gitu ya. Nah, kalau ini ada yang bertanya, sikap pasif dengan menerima apa adanya, pasrah, dan pada implikasi wabah ini, itu apakah dapat dianggap sebagai sikap berdamai dengan diri sendiri, dan apakah itu, ini pertanyaan saya tambahin ya, apakah ini juga termasuk yang bukan optimistik gitu ya, artinya pesimistik gitu, itu termasuk nggak Mbak? Iya, kalau saya bilang bahwa kalau pasif berarti justru dia kan pada situasi yang tidak berubah. Berdamai itu bertumbuh, Mbak. Menerima dan kemudian dia bertumbuh. Kayak tadi ya, ada satu pertumbuhan gitu, ada satu perubahan yang harus Anda dapatkan. Anda harus bisa memining gitu. Ketika kita kemudian karena ketemu masalah terus kemudian pasif aja nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ada pertumbuhan berarti nggak ada perdamaian dong gitu ya. Perdamaian itu harus ada aksi.
ya. Ada aksi yang tentu saja tadi membuat kita bertumbuh, membuat orang lain bertumbuh. Iya. Jadi tentu ya tadi misalnya kita ngapain? Oh, saya sudah damai, Bu, nggak ngapa-ngapain. Terus apa? Ya udah saya selama pandemi udah bangun tidur. Makanya apalagi ini ya ada PPKM. Pelan-pelan ya kan. Kita melar gitu kan. Bener kan kalau kita melar. Gitu. Begitu ya. Jadi harus ada satu aksi ya. Kalau bisa tadi ada pertumbuhan, karena pertumbuhan tidak harus kemudian ya kita harapkan sih pertumbuhan kelihatan dalam artian Anda memining. Oh, berarti lain kali saya harus belajar untuk misalnya dengan pandemi ini belajar untuk menabung. Oh, ternyata menabung itu ada banyak cara, ya kan? Oh, ternyata saya punya banyak waktu. Oh, saya bisa belajar untuk berkebun. Nah, itu berarti Anda berdamai menerima, tetapi Anda beraksi karena tadi terasanya damai, terasanya ada sesuatu yang tetap membuat Anda hidup. Ya, jangan pasif. Nah, ini kan kita diharapkan kita bisa menolong diri kita sendiri. Nah, kalau ini kebetulan terjadi di mungkin teman kita atau saudara kita, ini ada pertanyaan soalnya bagaimana cara membantu orang lain untuk bisa sadar dan menerima diri sendiri bila masih sering memproyeksikan kebencian pada orang lain di masa lalu terhadap orang lain yang dihadapi saat ini, khususnya mempunyai karakter sama dengan sosok masa kecilnya gitu. Jadi dia punya teman orang lain yang punya masalah gitu, yang belum bisa berdamai dengan diri sendiri, dan dia memproyeksikan kalau ketemu orang lain seperti orang lain yang masa kecilnya yang dia nggak suka gitu. Iya. Sekali lagi ya, kalau memang Anda belum siap untuk berdamai, memang tidak perlu memaksakan diri, ya, tidak perlu memaksakan diri. Ya, tadi lo gali dulu. Kenapa sih durinya ada di mana sih gitu ya? Durinya ada di mana? Nanti kan kita jadi makin tahu nih. Jadi tugasnya berarti masih harus menulis nanti, ya kan? Terus kemudian tadi, kenapa sih Tuhan mempertemukan saya dengan orang seperti ini? Nah, ini dia. Ini kita mencari meaning dari God is nowhere. Ya kan? Nowhere. Kenapa nih? Kenapa kok situasi ini terjadi? Sama seperti tadi. Kenapa ya saya harus mendapatkan ibu yang seperti itu gitu ya. Saya harus ketemu sama orang yang ternyata mengkhianati saya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa berdamai, kita bisa mencari maknanya. Tadi saya yakin Anda akan tidak perlu memproyeksikan. Ya, nggak apa-apa. Cari tahu dulu. Perbanyak, kan? Kalau ada teman kita yang punya masalah seperti itu, kita kasih tahu seperti itu atau kita sarankan ke ahlinya langsung gitu. Kalau dia bisa berdamai sendiri gitu ya, kenapa tidak? Ya kan? Apalagi sudah ikut kelas ini. Mbak Ika, ya kan? Sesinya Kompas dan Kagama nih, ya kan? Ya. Jadi kenapa nih kita belajar? Oke, simak lagi yuk. Kita lihat lagi. Ya. Nah, ini dia. Ya, kalau saya bilang tadi bahwa kalau Anda pasif aja berarti Anda nggak akan mencapai satu damai nih dalam kondisi yang kaitannya sekarang dengan pandemi atau dalam hidup Anda. Maka Anda mungkin perlu belajar terus untuk punya satu kompas moral yang baik. Lakukan satu kebaikan. Ya, nah tadi buat yang misalnya masih memproyeksikan ke orang lain kayak tadi kan ketemu masih kok sama lagi yang seperti itu misalnya. Saya pernah sangat trauma dengan seseorang gitu. Jadi kalau ketemu orang yang gemuk, rada bulat-bulat pipinya misalnya gitu. Aduh, saya suka deg-degan gitu ya misalnya. So, saya ternyata caranya memang ya awal-awalnya mungkin nggak bisa, tapi kemudian belajar untuk ya ketemu ya kebetulan aja sama gitu. Bahkan mungkin saya belajar untuk berbaik hati pada orang-orang yang pipinya gemuk, berteman dengan orang yang pipinya gemuk misalnya gitu ya, dengan orang-orang yang bulat-bulat. Oh, ternyata mereka lucu-lucu ya gitu. Ya. Nah, ini dia bahwa ternyata kita perlu untuk juga mengubah ataupun mungkin memperbaiki lagi apakah benar nih dalam hidup kita gitu ya. Ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan dengan benar. Ya, maka mari kita belajar untuk membuat ucapan yang benar, perbuatan yang benar, penghidupan yang benar, usaha yang benar.
perhatian, konsentrasi, pandangan, serta pikiran yang benar. Nah, ini kan, jadi jangan cuma nuntut orang lain terus untuk berubah gitu ya. Kita juga perlu untuk melihat ke diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan gitu. Di zaman sekarang ini gimana? Oh, dengan kondisi yang sangat minim seperti ini, saya harus ngapain? Ya sudah, untuk saya nggak di PHK, jadi saya akan melakukan ya 8 kebenaran ini sehingga kemudian ya berharap bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup saya, gitu ya. Jadi tetap setia mengerjakan apapun yang Anda lakukan. Jadi kalau memang belum bisa melakukan tadi, memaafkan atau yang lain, oke, lakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, kerjakan bagian kita dengan setia dan lihatlah Tuhan akan mengerjakan bagiannya yang sempurna. Oke, iya. Yes. Jadi kuncinya memang di diri kita sendiri, Mbak ya. Iya. Mau ada orang kita misalnya ada harus menghilangkan dendam, menghilangkan ketidaksukaan gitu, yang perasaan-perasaan negatif kita keluarkan dari pikiran kita, dari hati kita gitu kira-kira ya Mbak ya. Dan biar nggak keinget-inget itu terus tadi Mbak, makanya tadi kan kita melakukan sesuatu dengan cara yang benar gitu ya. Kalau orang lain misalnya tadi kita dendam banget atau kita masih sakit hati dengan perlakuan seseorang, berarti sebenarnya kamu jangan memperlakukan itu pada orang lain gitu ya. Jadi intinya bukan malah membalas ya. Bukan membalas ya. Kalau membalas itu nanti hukumnya nggak selesai gitu ya. Iya, jadi kalau di Bali kita suka sebut sebagai karma. Kalau saya berbuat jahat, nanti akhirnya anak saya yang akan kena karmanya. Terus kemudian ya kalau dia bisa ini, nanti nggak selesai karmanya sambung menyambung gitu ya, kayak sinetron Indonesia nggak selesai. Tapi ditunggu. Iya. Tapi kalau ini nggak ditunggu ya. Yang ini jangan ditunggu, Mbak. Nah, ini dia salah satunya. Kalau belum siap juga gitu ya, maupun dengan karena bahasan kita kaitannya sama pandemi, ya kita harus punya social support. Ya, kemarin sudah dibahas oleh Mbak Rini ya. Mbak Rini di hari yang pertama, kita harus punya support sosial nih gitu ya. Jadi apa? Dekatkan, bangun gitu ya. Komunitas yang Anda cintai dan kalau misalnya enggak ya yang mencintai Anda gitu ya. Saya yakin bahwa kita punya teman-teman kok gitu ya. Sekarang nggak ada habis-habisnya kok gitu. Dan saya yakin bahwa semua orang itu pasti punya HP. Di HP-nya itu saya yakin minimal 10 WA group pasti ada di sana, gitu kan? Bangun di sana pemahaman Anda, ya kan? Mungkin tidak perlu besar-besar, kecil. Kalau misalnya, oh ada yang perlu bantuan, tapi saya nggak punya duit loh Bu dengan kondisi ini, ya nggak apa-apa, Anda kasih bantuan doa. Anda paling nggak mungkin WA, cepat sembuh ya, aku dengar kamu isoman misalnya begitu. Jadi kita bangun. Pada waktu itu padahal kita lagi kekurangan, tapi mengapa kok kita memberikan perhatian pada orang lain gitu ya? Ya inilah sesuatu yang akan membuat kita merasa bersyukur. Saya sangat bersyukur banget ketika ngelihat, oh iya ya, ada orang yang mungkin sama sekali nggak punya penghasilan. Aduh, beruntung saya masih bekerja. Beruntung saya nggak di PHK misalnya gitu. Jadi apa? Kadang-kadang dengan kita ketemu banyak orang, oh ada ya ternyata yang lebih tidak bahagia atau mungkin yang lebih tidak seberuntung kita gitu. Ini akan membangun rasa syukur kita. Oke. Nah, kalau ini Mbak terkait dengan pandemi ini, akhir-akhir ini kan kasus semakin banyak ya, dan kita semakin sering mendengar teman-teman kita, kerabat kita, orang yang kita kenal gitu meninggal hampir tiap hari, selalu ada berita-berita duka seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan, gimana caranya berdamai dengan keadaan bahwa setiap hari itu ada teman yang meninggal gitu. Iya, tentu kalau orang berdamai tadi ya Mbak ya, ada satu hal yang diingat tentang pertumbuhan spiritual kita. Iya, kita apalah gitu ya. Kita ini cuma sejentik debu kali ya, gitu kan. Ada sesuatu kuasa yang sangat besar dalam hidup kita, Tuhan, ya kan? Mungkin ya saya bilang bahwa semua itu pasti sudah rencana yang di atas. Jadi memang bagaimana nantinya adalah kita berdamai dengan situasi seperti ini, ya selain tadi kan kita pakai otak kiri kita ya. Prokes gitu kan, bahwa siapa sih yang bisa terhindar dari itu gitu ya, yang bisa kita lakukan prokes.
Kalau misalnya kita kemudian mengabai, menyerahkan, nggak mungkin lah, kalau sudah kita pasrah sama Tuhan ya udah deh, nggak usah pakai masker, kalau kena ya kena, mati ya mati, ya itu namanya nggak punya otak kan jadinya kan gitu, nggak lagi Ngawur. pakai otak kiri atau kanan gitu kan. Tapi kan kita semuanya harus usaha. Oke lah kita pasrah bahwa semua hidup mati kita tergantung pada Tuhan, semuanya rencana pada Tuhan. Tapi bagaimana kita tadi ya kan menerima, oke lah, apalagi kayak saya ya kan tiap hari masih harus ke rumah sakit, jadi mau nggak mau ya kita nggak tahu siapa yang datang, siapa yang ini, jadi memang prokes ketat harus kita lakukan. Mau cemas ya nggak bisa kerja gitu kan, jadi ya kerja di prokes ketat tapi juga pasrah, bahwa minta berdoa, minta Tuhan melindungi kita, maupun tadi kan kalau masih bisa menolong yang kecil-kecil gitu ya syukur, atau kalau tidak ya tadi ya kan love is give and give, nggak lagi take and give Mbak. Ya kan, cinta itu ya memberi dan memberi gitu loh ya, tidak harus dalam bentuk material. Kadang-kadang Anda memberi senyum, Anda memberi sapa, wah itu sudah luar biasa bentuknya ya. Nah, Anda mau berdamai berarti Anda harus melatih diri Anda untuk minimal tersenyum pada diri Anda sendiri. Oke, ya. Nah, terkait dengan membangun relasi dengan orang lain di masa pandemi untuk saling menguatkan gitu, sebaiknya itu melewat tulisan di WhatsApp atau menelpon gitu, atau pakai Zoom gitu. Tergantung kuota sahabat Kompas semuanya. Jadi bisa apa saja ya Mbak? Bisa apa saja ya kan, karena saya yakin kok rasanya seneng banget loh Mbak, seneng banget. Mungkin nggak dapat kiriman beras, tapi ketika ada seseorang yang nggak terbayang bahwa ternyata dia itu mengamati saya ya gitu ya. Jadi saya seneng banget, saya punya kesempatan, ada perhatian. Jadi di rumah saya itu saya punya 4 manula, itu 3 manulanya positif COVID, coba bayangkan aja. Kita nggak tahu dari mana gitu ya. Dan ketika kemudian, aduh yang sabar ya Mbak Retno gitu ya, aduh Tuhan memberkati, itu tuh rasanya celes gitu. Padahal mungkin di HP saya itu nggak ketulisan namanya, tapi ternyata dia mencatat nomor saya ya, entahlah siapapun dia gitu ya. Saya cuma bilang makasih, itu support yang luar biasa gitu ya. Sederhana sekali tapi bermakna ke ini ya. Ya, terus kemudian kita lanjut lagi ya, karena ternyata waktunya lumayan berjalan kenceng nih ya. Dan banyak sekali yang tanya ini. Saya tunggu. Ya. Nah, ini biar lebih kuat lagi juga saya biasanya cari role models gitu ya. Role models yang memang kalau di zaman pandemi begini, mereka yang aksi-aksinya itu memang menginspirasi dan membuat saya menjadi kuat gitu ya. Saya bisa membaca dari tokoh-tokoh yang memang aksinya tadi membuat aksi damai, compassion gitu ya. Maupun termasuk Anda buat yang tadi tidak berkaitan sama COVID, tapi Anda punya beberapa luka di masa lalu, ya kan? Bacalah orang-orang yang bangkit dari keterpurukan. Bacalah orang-orang yang resilient untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Ini sering sekali akan menginspirasi, dia aja bisa, masa gue kagak bisa sih, gitu ya. Nah, ya, jadi sahabat-sahabat Kompas nggak perlu berkecil hati. Apapun sebenarnya masalahnya ada loh, banyak orang yang mungkin lebih menderita dari kita. Nah, jadi baca buku kan. Nah, apalagi nih yang membuat kita biar bisa damai tapi tetap kenceng ya. Otak itu ternyata kalau cuma diajak mikir sambil bengong, sambil duduk, males-malesan, itu ternyata juga nggak gampang untuk damai. Jadi otak itu juga dia namanya punya otot-otot emosi yang perlu juga dilatih dengan bergerak. Ya, kebetulan saya salah satu memang yang sangat percaya pada gerakan bisa membuat kita fresh. Ya, gerakan bisa membuat kita bahagia. Karena memang benar bergerak adalah jendela belajar. Ya tadi kita menjadi belajar lebih fleksibel dengan segala masalah kita, dengan solusi kita gitu ya. Dan itu juga bergerak itu pintu kebahagiaan. Nah, jadi apa? Terserah. Ya, sahabat Kompas senangnya apa nih? Mau joget-joget, silahkan. Mau goyang-goyang, silahkan gitu ya. Ya, apalagi ini kita udah sekitar 1 jam ya Mbak Ika ya.
di sini gitu ya. Iya, Bergerak pun duduk. juga ternyata bisa membuat kita bahagia loh. Nah, coba tadi aja Mbak Ika masih kebingungan kan untuk senam ini kan. Nah, apalagi kalau kita sekali lagi senamnya sambil bernyanyi. Yuk sahabat Kompas ya. Oh, Nggak usah takut diketawain siapapun karena kita mau membuat damai dalam diri kita ya. Yuk, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bukan pipi sama pipi ya. Ini baru level 1 loh. Ini baru level 1 Mbak Ika. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Nah, nanti kalau bisa lagi kayaknya saya yang level 1 udah bisa ini. Oke. Nanti berarti level 2-nya pakai tepuk tangan dulu, Mbak. Di sini senang, di sana senang. Bingung lagi. Berarti perlu belajar kan? Iya. Ya, jadi sahabat Kompas perlu ya mensana in corpore sano ini benar banget. Jadi kalau Anda stres berarti Anda perlu bergerak. Kalau Anda marah, Anda merasa tidak bisa damai dengan segala sesuatu yang terjadi, bergeraklah sebentar. Terserah mau ngapain. Apalagi kalau bisa nyanyi, bergerak, lagu-lagu yang bahagia, mau bikin TikTok silahkan, tapi jangan TikTok yang nyinyir gitu ya. TikTok yang memang bisa membuat orang ketawa, Anda akan dapat lagi nantinya karmanya, karma baiknya. Nah, yes, ini tadi ada pertanyaan yang rasanya gimana caranya kita bisa berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tadi ya Mbak ya, baik teman, baik pasangan, baik siapa gitu ya. Ternyata kita itu menyakiti kita. Perlu untuk apa? Melatih, melenturkan otot jiwa kita. Kalau menghadapi itu dengan cara dan sudut pandang yang membuat kita bahagia aja gitu ya. Ya apapun katanya orang, kata-kata orang gitu ya, kita sebenarnya cara yang paling gampang itu kebenaran apa enggak gitu misalnya. Dia mau ngomong apapun misalnya, contoh yang paling gampang mertua kita misalnya ngomong bla 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 gitu. Kalau saya sih mikir dulu, bener apa enggak sih itu kebenaran apa bukan gitu loh. Oh kalau kebenaran gitu ya, saya perlu enggak nih gitu ya, apa namanya misalnya menjawab itu. Kalau menjawab itu nanti akan menjadi sebuah kebaikan enggak? Gitu ya, antara hubungan saya dengan mertua saya misalnya. Terus kalau otot-ototan kemudian dia merasa benar, saya enggak. Kemudian ada manfaatnya enggak? Ya. Jadi kalau sudah kita berpikir tentang 3 tadi dan ternyata kita nggak perlu, ya udah kita diam aja. Dalam artian apa? Kita kembangin positive thinking kita. Karena apa? Ya udah kalau orang ngomongin kita di belakang, nah itu tandanya kita di depan mereka. Kalau ada orang yang ngerendahin kita, berarti tempat kita lebih tinggi dari dia. Ya kan? Nggak mungkin kan? Harus bisa begitu berpikirnya. Iya toh. Dan kalau orang bicara iri sama kita, berarti kita itu lebih sukses, kita itu lebih bahagia daripada mereka. Kalau orang bicara buruk mengenai kita, ya berarti memang hidup kita lebih indah dari dia. Jadi ada sesuatu pasti yang terjadi tadi. Contohnya yang tadi misalnya bahwa Anda punya, tadi ada orang yang mengkhianati Anda, ada orang yang mungkin menyakiti Anda, ya tadi pakai ini aja, paling gampang. Anda akan jadi lebih damai. Karena apa ya Tri? Oh iya, mengapa kok orang tua saya seperti itu, ibu saya seperti itu? Oh ternyata memang ibu saya dulu tidak bahagia. Kan itu kan? Nah, yang penting sekarang kita memining jangan sampai kita seperti itu. Ya, belajar dari pengalaman. Nah, ini ada satu lagi Mbak pertanyaan. Seringkali kan orang mengatasi masalah dengan bermeditasi ya, menenangkan diri. Nah, ini saya sudah menerapkan meditasi setahun belakangan ini untuk menenangkan overthinking. Lalu apa yang harus kita lakukan bila bertemu dengan kejadian yang membuat kita ke-trigger kembali dengan luka batin? Apakah itu tanda kalau kita belum berdamai dengan diri? Iya, benar. Kalau Anda masih ke-trigger, berarti Anda belum cabut durinya dari
kaki Anda. Masih Anda ada cuma ya. masih ada di situ, tapi kakinya dinaikkan, terus kemudian Anda bermeditasi. Tapi begitu Anda berjalan lagi, karena durinya masih di situ, ya masih kelihatan, Mbak, gitu kan, masih terasa lagi sakitnya. Jadi kalau memang Anda bermeditasi, ya berarti Anda perlu untuk tadi dulu kan, menyadari, menerima, ya kan, merilis, dan kemudian yakin bahwa semua baik-baik saja. Jadi kalau ternyata masih belum, ya tadi berarti perlu dituliskan. Ataupun tadi udah meditasi tapi kok belum berhasil, mungkin Anda perlu bantuan profesional. Kalau itu ternyata masih sangat sering sekali men-trigger masalah-masalah yang lainnya. Intinya Anda belum berdamai, durinya belum dicabut. Nah, sejauh mana kita perlu harus sudah minta bantuan profesional gitu, Mbak? Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang biasanya kan karena disarankan teman sebaiknya kamu ke sana. Tapi kemungkinan kalau dalam kondisi sekarang ini kan kita seringkali karena relasi dengan teman juga kemudian tidak bisa seperti dulu karena terhambat oleh kita harus menjaga jarak, harus berdiam diri di rumah. Nah, gimana supaya kita tahu bahwa ini loh saatnya saya itu harus minta pertolongan ke orang lain gitu. Kira-kira ada nggak rambu-rambunya gitu, Kak? Jadi biasanya rambu-rambunya adalah ketika Anda sudah mudah sekali tertrigger, terpancing, apa namanya lagi, terus kemudian ya apa-apa itu selalu tertrigger gitu. Jadi itu benar-benar mengganggu kehidupan Anda dan Anda tidak bisa fokus dengan apa yang Anda kerjakan. Itu sudah namanya membuat well-being Anda, rasa sejahtera Anda itu sudah sangat terganggu. Maka Anda perlu untuk pergi ke profesional. Ya, profesional mungkin kayak sekarang misalnya psikolog itu sudah ada di hampir setiap rumah sakit. Dan kecemasan ataupun ada masalah-masalah psikologis itu sekarang semoga berlaku di tempat lain. Kebetulan karena saya di Bali, di Sangla itu sudah ditanggung BPJS. Memang Anda harus mencari ini dulu ya, apa namanya rujukan dulu ke fasilitas Vankes yang A misalnya ya, minta rujukan. Atau kalau tidak, biasanya sekarang apalagi di zaman pandemi sekarang banyak kok online yang gratis ya. Jadi konsultasi online yang gratis juga ada misalnya. Termasuk kami psikologi, Himpunan Psikologi Indonesia, kita punya 119 extension 8. Itu juga konseling gratis. Anda perlu untuk berbicara dengan profesional untuk nanti biasanya akan dibantu untuk mencabut durinya, mengenali durinya di mana, ya kan, menyadari durinya ada di mana, Anda yang mencabut karena kita nggak bisa mencabut, Anda yang mencabutnya, ya. Jadi itu sudah sangat mengganggu kehidupan kita, Mbak. Maka saatnya Anda pergi ke profesional. Tapi kalau Anda masih ya sudahlah, dan intinya bahwa kadang-kadang kan memang tidak semua luka itu langsung sembuh. Dia selalu perlu waktu, tergantung kedalamannya kan gitu ya. Maka biasanya kalau ternyata sudah sembuh dan saya ngelihat luka saya ini nggak apa-apa, ya udah berarti nggak perlu profesional. Tetapi Anda bahkan tadi memining, nah ini dia, Anda memining apa yang Anda rasakan tadi, ya kan, lakukan semuanya dengan sebuah kesadaran, ya, membuat Anda bahagia. Jadi ciptakan bahagia dari apapun yang Anda lakukan, bukan hal-hal yang membuat Anda bahagia, gitu ya. Tersenyum, tertawa dengan kesadaran penuh. Ini penting. Jadi tubuh kita ini ternyata kalau disadari, maka dia juga akan membuat satu hal yang sangat menyamankan. Mari kita lihat, karena kita kan sudah cukup lama nih ya untuk 1 jaman. Silahkan teman-teman bisa angkat tangannya. Ya, angkat tangan kiri boleh, tangan kanan. Mungkin saya sarankan tangan kiri aja, coba. Tangan kiri sekarang Anda angkat coba. Hap. Ya, 1, 2, ya, 3. Rasakan ya. Ya, 1, 2, 3, boleh sampai 5, rasakan seperti apa. Nah, sekarang kita mau membuat sebuah kesadaran, kita mau sentuh. Yuk, lakukan sentuhan pelan-pelan. Itu yang apa, Mbak, maksudnya? Iya, ayo kita menyadari. Kita mau belajar menyadari maupun kita mengapa sih tersenyum dan tertawa? Rasakan ya, Mbak ya, lagi disentuh. Ya. Kita belajar menyadari nih. Ya.
Baru 2, sentuh lagi dengan senyum. Boleh bilang terima kasih ya pada tanganku yang sudah membantuku bekerja. Sentuh Iya ya, lagi. seringkali kita tidak Kita suka lupa tau Mbak, kalau pegel malahan tangannya diseneni, ya kan, dimarahi. tangan kok ramari-mari pegel Tangannya gitu ya. ramari, nah itu dia yang tangannya suka pegel gak mari-mari itu ternyata dia perlu disentuh. Yuk coba, ya rasakan Mbak, angkat lagi Mbak. Ada bedanya nggak? Ya. Kalau yang belum merasa berbeda berarti nyentuhnya masih belum sepenuh hati. Kalau nanti kita sentuhannya dengan penuh kesadaran, kita akan menjadi merasa, gitu ya. Buat tubuh kita, kalau kita sentuh, kita akan jadi bahagia, kita akan tertawa. Jadi tersenyum, tertawa pun juga perlu disadari, gitu ya. Perlu disadari, nyapa orang, hei apa kabar? Padahal lagi nggak punya duit, yang kenapa gitu ya. Ya, Anda bisa ketemu orang, tertawa, ya karena Anda ramah, tersenyum, akhirnya, ayo makan. Aduh, apa namanya, nggak bawa duit nih, gitu. Udah gampang nanti, karena Anda tersenyum kan. Ada pila dengan senyum gitu ya. Udah bisa menarik nih ya. Jadi nih, memining. Jadi apapun nih yang kita lakukan itu kita mining, termasuk tadi. Nah ini silakan. Karena saya juga salah satu belajar tentang touch for health. Jadi sentuhan untuk kesehatan, maka biasanya orang bilang biasanya harus dipijat kenceng, enggak gitu ya. Perlu malah justru dielus, disentuh. Sama tubuh dan jiwa kita ini juga perlu untuk kita sentuh dengan apa? Memining apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ini ada yang minta diulang gerakannya sama ini Mbak. Sejauh mana sih pengaruh tidak berdamai pada diri sendiri itu berdampak pada kesehatan tubuh? Yes, biasanya kalau kita nggak berdamai pada tubuh kita, pada pikiran kita apa biasanya? Maka Anda menjadi tegang kan? Iya, Seluruh badan kita sakit semua gitu loh. Kita nyalahin apapun itu ternyata memberikan dampak yang sangat negatif. Ya, tadi saya ngasih contohnya jadi diangkat gitu ya. Kalau tadi sudah kadung tangan kiri, boleh sekarang tangan kanan, angkat aja. Kalau misalnya nggak gitu, sorry, boleh begini. Saya biasanya memang begini, boleh juga. Rasain aja. Biasanya sebelum kita sentuh itu berat. Tapi nanti setelah Anda elus ya dari atas ke bawah. Sorry, dari bawah ke atas gitu ya. Disentuh aja. Rasakan nyentuhnya kalau perlu pelan-pelan. Disentuh aja, dielus aja. Berapa kali disentuh lagi. Ya. Bu, kalau nggak sekedar disentuh, boleh nggak Bu? Kalau misalnya sedikit dipijat-pijat, boleh. Pijat yang nyaman ya, bukan pijat sakit ya. Atau Anda boleh gosok-gosok, juga sangat boleh. Ya, tangan Anda gosok-gosok, ini juga sangat boleh. Nah, silakan dirasakan. Dipijit-pijit. Ya kan? Pijat tapi pijit yang enak. Nah, biasanya pasti beda. Setelah Anda pijit, Anda sentuh, ternyata tangan kita aja menjadi lebih ringan. Ya, sama seperti tadi, kalau kita memining, kita berdamai, ya kita akan jadi lebih rileks. Kalau Anda nggak berdamai kan ketemu orangnya aja udah tegang semuanya gitu. Anda bahkan sering menjadi salah tingkah dan kemudian ya pasti kalau Anda sudah tegang pasti banyak ya. Kalau dalam psikologi namanya psikosomatik. Psikosomatik itu ada masalah psikis tapi menyerang tubuh Anda. Maka buat Anda yang punya gastritis, buat Anda yang punya apa namanya Mbak, sakit kepala sebelah itu migrain ya, ataupun sering kencang pinggangnya di sini, pinggang maupun punggung, nah berarti Anda masalah pada stres biasanya. Atau Anda punya alergi yang kadang-kadang tadi stres muncul ya, itu karena memang namanya kaitannya sama psikosomatik ya. Jadi kaitannya erat banget. Kalau saya karena bekerja di rumah sakit, maka banyak banget nih kenapa orang-orang yang sakit ternyata dia stres gitu ya. Ada anak-anak sendiri kadang-kadang muncul tics ya. Tics itu kedip-kedip mata atau punggungnya digini-giniin gitu. Itu bagian daripada tubuh yang bereaksi karena ada stres yang terpendam. Artinya kita memberikan respon positif, maka tubuh juga akan memberikan respon yang positif juga gitu ya kira-kira Mbak ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ini nih praktis
spiritual ya. Kemarin Mbak Yanti sudah menyebut bahwa untuk jadi resilience itu memang juga harus mempraktekkan satu spiritual, bukan kemudian berdoa terus-menerus. Nah, dalam bahasan ini tentu adalah membangun kedamaian tadi dengan satu keyakinan gitu ya. Kayak tadi kan kita kan bisanya pasrah kan Mbak dengan kondisi pandemik sekarang gitu ya. Jadi buat saya adalah ya memang ini masalah kadang-kadang kalau kita mikir karena memang semua orang terjun bebas semua penghasilannya gitu ya. Tapi kita mau gimana gitu ya. Jadi yang ada adalah saya belajar karena masalah adalah masa Allah, masa Tuhan, masa Allah bekerja dalam hidup kita. Ketika Anda sudah seperti itu, ya udah kita akan damai. Jadi sebenarnya semua hal itu selalu pasti ada makna di baliknya. Ya, belum tentu loh kita selalu menjadi yang terbaik. Kadang-kadang mengapa Tuhan ngasih terus kita kalau orang bilang masalah, problem gitu ya. Orang bilang ujian, berarti Anda perlu dikuatkan. Saya suka bilangnya, mengapa kok Anda terus digitukan? Berarti Anda sedang dipupuk sama alam, Anda sedang dipupuk sama semesta, Anda sedang dikuatkan dan disuburkan oleh Tuhan, ya, oleh Allah, oleh Allah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, dan Tuhan tidak pernah menguji kita melebihi kemampuan kita, gitu kan ya? Yes, so pasti ya. Nah, jadi kalau saya sih sendiri praktis spiritual itu buat saya adalah berbuat baik gitu aja ya. Berbuat baik tidak harus tadi nggak punya duit ya, saya cuma ngasih senyum aja gitu ya. Saya ngasih salam, tapi saya yakin untuk ngasih senyum, ngasih salam, ngasih WA, cepet sembuh ya gitu ya. Itu sudah sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya, makanya saya sangat percaya sekali pada hukum panen ini. Saat engkau berbuat baik memang rezeki belum datang, namun musibah sudah menjauh. Jadi kalau saya berbuat baik sekedar hanya senyum, nolong orang untuk nyebrang jalan, nunjukin jalan pada siapa misalnya gitu. Buat saya itu mungkin kebaikan yang kecil banget, tapi buat saya adalah itu sudah membuat saya yakin semua juga pada percaya itu sudah menjauhkan kita dari musibah. Tapi saat engkau berbuat jahat memang musibah belum datang, namun rezeki sudah menjauh. Rezeki tidak harus dalam bentuk uang ya, bahwa kita tetap sehat, atau Anda yang terkena COVID tetapi bisa ya sembuh, ya kan, sudah bisa membaik, ataupun ternyata dalam keluarga kita, saya juga punya keluarga yang ternyata meninggal misalnya. Saya yakin bahwa sebenarnya itu juga yang terbaik buat dia. Gitu. Karena kalau mungkin dia bisa sehat kembali, mungkin ada banyak masalah. Jadi semuanya memang duka, tetapi bagaimana kita mencari bahwa masalah adalah masalah yang bekerja dalam hidup kita. Yes. Ini masih ada pertanyaan lagi, Mbak. Sebentar, saya harus kurang jelas. Kurang jelas. Kocok-kocok nih, Mbak. Iya. Faktor U ini. Faktor U ya. Nah, ada dua yang masih saya langsung bacakan aja ya. Saya sekarang merasa takut untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Bagaimana cara mengatasinya? Karena kalau ada telepon masuk aja, saya sering gugup, walaupun selama perasaan ini saya lawan, jadi berusaha melawan. Satu lagi, bagaimana membantu saudara ibu yang dipandang kurang sehat jiwa. Jadi bule ya kalau orang Jawa bilang, yang dipandang kurang sehat jiwanya karena ya sering membuang gombal atau kain di sekitarnya. Sementara kakak-kakaknya sudah memberi batas rumah bule dengan pagar, jadi seperti disendirikan gitu. Nah, kebetulan bule sudah berkeluarga, punya anak dan suami, ya mulai kecil banyak dianggap agak lemah jiwanya. Nah, bagaimana membantu itu? Oke, baik. Apa perlu bersentuhan fisik atau bagaimana supaya membantu lebih baik? Sepertinya begitu. Ada dua pertanyaan itu, Mbak. Silakan. Iya, baik tadi buat yang terima telepon tapi takut. Nah, ini perlu untuk disadari dulu ya, kenapa nih yang membuat Anda takut apa gitu ya. Nah, perlu digali durinya apa, terus kejadiannya sejak kapan nih gitu loh. Emang kenapa kalau terima telepon kenapa gitu, misalnya bahwa apakah ada trauma atau ada kejadian negatif yang ternyata mengganggu Anda gitu ya. Ini yang perlu nanti dituliskan, dan kemudian sebenarnya saya disuruh ngapain sih gitu loh ya, bahwa
di balik ini ada maknanya apa? Oh, saya punya kekuatan apa gitu. Jadi kelebihan-kelebihan apa saya apa sih, kenapa kok orang nelpon saya gitu misalnya, ya. Nah, ini kayaknya memang pasti perlu satu konseling ya. Kalau memang ternyata Ya, Anda nggak sampai bisa membantu dan itu deg-degannya luar biasa, nanti bisa konseling ya, bisa hubungi 119 extension 8. Silahkan deh. Ya, cuma harus sabar karena sekarang lagi banyak orang nelpon masalah vaksin. Ya. Nah, buat kemudian yang bulenya tadi ada yang masalah gangguan jiwa. Nah, tadi kita bilang sih seberapa gangguan itu datang, dalam artian kalau dia sekedar mungkin masih tidak terlalu mengganggu, memang kalau pada beberapa orang yang tadi kita bilang lemah mentalnya tuh kayak apa nih? Apakah dia mental retardasi atau ada schizofrenia misalnya gitu, ya. Jadi memang kalau berkaitan sama orang-orang ODGJ memang kita perlu bertoleransi, tapi asal dia tidak sampai kemudian menyerang sih saya yakin bahwa kita masih bisa menerima, kita bisa hidup damai, bisa memahami, bahkan saya bilang mensyukuri untung saya tidak dia seperti dia gitu ya. Bahwa intinya bahwa untung keluarga saya yang lain baik-baik saja, ataupun ya seberapa parahnya bule, intinya bahwa oh dia ternyata masih bisa mandiri, masih tidak terlalu merepotkan, tidak seperti mungkin ODGJ yang lainnya yang sampai harus masuk perawatan rumah sakit jiwa dan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita masih bisa ngelihat maupun ya kuncinya memang bertoleransi. Kalau dia tidak menyerang, biasanya sih memang sudah banyak yang memang dirawat di rumah gitu ya. Jadi masih dalam batasan ya, karena memang kalau pada orang-orang dengan gangguan jiwa mungkin mentalnya tidak sesuai dengan usianya. Jadi kita harus bertoleransi. Jadi kadang-kadang kan usianya udah 40 tahun, tapi kan dia punya masalah dengan schizofrenia atau ternyata misalnya dia mental retardasi gitu. Kalau bahasa awamnya kan suka bilang idiot tadi. Ya, dia 40 tahun tapi emang mentalnya seperti anak usia 5 tahun kok gitu ya. Jadi jangan lihat usianya yang 40 tahun tapi kondisi mentalnya memang seperti itu. Kematangannya juga ya. Iya, dan dan biasanya orang-orang yang punya masalah kejiwaan ini kalau kita baik gitu ya, kalau kita memberikan perhatian gitu, biasanya mereka pun juga masih punya rasa gitu ya. Mereka juga masih punya sense untuk berterima kasih, untuk tidak menyerang kita, untuk sayang sama kita dalam tanda petik itu biasanya masih ada. Oh iya. Iya, nah kelihatannya kita waktunya sudah mendekati. Iya Mbak, sebenarnya masih banyak ini. Oh. Saya senang sekali kalau membahas masalah gini. Seperti kita praktek juga aja, Mbak, berarti ya. Semoga saya akan coba dulu ya. Karena sih menyesal. Kedengeran nggak, Mbak? Kedengeran? Oke. Karena sih menyesal. Yes. Kalau kedengeran, jadi buat sahabat Kompas semuanya, kita akan melakukan beberapa gerakan yang saya sebut sebenarnya ini adalah satu teknik untuk touch for emotional release ya. Jadi satu sentuhan untuk merilis emosi kita. Ya, jadi tadi pada para penanya yang merasa masih punya masa lalu, masih punya ketakutan, kecemasan, dendam, marah maupun apapun gitu ya. Mari kita belajar untuk kita maafkan diri kita atas rasa marah yang masih kita simpan, atas rasa sedih yang kita simpan ya, dan segala hal yang sebenarnya itu sudah menjadi satu energi yang tidak baik buat tubuh dan jiwa kita. Ya, gerakannya nanti satu tangan seperti di video tadi ya. Kita ini dulu ya. Jadi satu tangan di pusar dan kemudian satu tangan di dada. Ini merupakan saklar otak ya, gerakan saklar otak. Kita sentuh di sini nantinya ya, nanti bergantian kiri dan kanan. Setelah itu kemudian nanti di dada ya, ini heart ya. Jadi kita sentuh, tangannya tetap terus di pusar yang satu, kita sentuh di dada kanan kita dan nanti juga di dada kiri kita ya. Itu langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, satu tangan tetap di pusar, satu tangan lagi ada di atas alis kita. Jadi dua tangan ya ada di atas alis kita. Ini namanya titik positif ya. Ini merupakan satu titik meridian yang bisa membuat kita berdamai, menerima ya nantinya, ataupun ya apapun yang pikiran yang muncul biarkan saja
Ini gerakan yang ketiga. Kemudian nanti gerakan yang keempat adalah di ubun-ubun. Ya, ini juga pusat kehidupan kita. Ya, di ubun-ubun kita nanti juga sama. Ya, dan gerakan yang kelima adalah namanya butterfly hug. Terserah. Sahabat Kompas senang yang di mana? Yang di lengan, ya, dikepakkan. Ada yang bersamaan senangnya dikepakkan, ada yang bergantian dikepakkan. Silakan. Yang mana yang disukai atau justru di dada. Saya kebetulan senangnya yang di dada. Ya, dada kiri dan kanan dikepakkan seperti ini. Ini butterfly hug. Nah, di sini saya memang juga membuat satu afirmasi karena ini kita berdamai. Jadi afirmasinya adalah maafkan aku, ya kan? Aku menyesal, maafkan aku. Terima kasih dan aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Nah, nanti sahabat Kompas mau mengubah afirmasinya boleh, tapi dari 5 sentuhan ini, ya kan, Anda mau membuat dalam bentuk doa afirmasinya silahkan ya, ataupun yang lainnya. Kita coba dulu ya dengan kata-kata bahwa kita mau memaafkan diri kita karena mungkin selama pandemi males-malesan, kita sempat ketakutan dengan jangan-jangan nanti saya terpapar gitu ya, ataupun ketakutan-ketakutan yang lainnya, kemarahan karena aduh gaji saya menurun dan sebagainya ya. Tetapi ingat bahwa kita tetap harus berterima kasih dengan kondisi apapun yang terjadi hari ini dan katakan bahwa kita mencintai tubuh dan juga jiwa kita. Mari kita coba ya. Silakan. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihi. Kita ganti lagi tangannya. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Kita ganti satu tangan lagi di bagian dada. Sebelah kiri atau kanan Anda dulu. Sekali lagi ucapkan, aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Satu lagi gantian. Katakan, menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Sekarang satu tangan di kening. Tarik nafas. Rasakan. Aku menyesal. Maafkan aku. It's 22 hours. Terima kasih. Aku mengasihimu. Kita ganti satu tangan lagi. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Sekarang di ubun-ubun. Tarik nafas, katakan, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mengasihimu. Ganti tangan lagi, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, aku mengasihimu. Ya. Butterfly hug. Peluk tubuh Anda, peluk jiwa Anda. Katakan, aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Kita terima segala kecemasan, segala pikiran buruk maupun penyesalan kita sudah tidak merawat tubuh dan jiwa kita. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Mbak. Nah, ini sebenarnya sudah lewat dikit, tapi nggak apa-apa.
Sebelum kita berpisah, saya minta untuk Mbak Retno memberikan closing statement atas apa yang sudah kita bahas tadi, gitu supaya lebih nyantol nih kepada para sahabat Kompas. Ya, saya closing statement-nya pakai ini aja ya Mbak ya. Pakai satu slide juga bahwa kalau Anda ingin damai selama 1 jam, silahkan tidur siang. Kalau Anda ingin damai selama 1 hari, pergilah piknik. Kalau Anda ingin damai selama 1 minggu, berlibur. Kalau Anda ingin damai selama 1 bulan, menikahlah. Wah, menikah itu cukup damainya sebulan ya. Sebulan. Enggak, ini bercanda ya. Kalau Anda ingin damai selama 1 tahun, warisilah kekayaan. Kalau ada yang warisin ya. Tapi kalau Anda ingin damai seumur hidup, maka cintailah diri Anda sendiri dan nikmatilah apapun yang Anda lakukan. Terima semua masalah sebagai masalah yang bekerja dalam hidup Anda. Ya, jadi nggak perlu untuk berperang, tapi berdamailah dengan diri Anda.